era Rudeus terdapat banyak sekali kesatria dan monster juga iblis-iblis kuat, dan banyak di antara mereka merupakan ancaman luar biasa. Beberapa berhasil hampir membunuh Rudeus dan beberapa lainnya pada akhirnya menjadi sekutu setia Rudeus. Nah, di video ini Wong Animate telah kurang lebih menyusun 20 karakter terkuat di Mushoku Tensei, dimulai dari yang paling lemah di posisi 20 hingga yang terkuat di posisi pertama. 20. Perugius Dola, Armor Dragon King. Perugius Dola dikenal pula sebagai sang Armor Dragon King, adalah figur legendaris di masa lalu yang telah hidup hingga sekarang dan berhasil mengalahkan Dewa Iblis Laplace bersama dengan dua figur legendaris lainnya, yaitu Dewa Naga Urupen dan Dewa Utara Colouraibe. Berkat jasanya ini, dia bahkan dianggap setara dengan raja di kerajaan Ashura yang dikenal sebagai kerajaan terkuat manusia. Akibat pencapaian legendarisnya ini, dunia manusia mengambil penanggalan yang diambil dari gelarnya, yaitu kalender Armor Dragon King. Terlepas dari jasanya yang besar ini, Perugius tidak terlalu bisa dibilang sebagai tipe petarung garis depan. Kemampuannya yang paling utama adalah sihir pemanggilan kelas God atau kelas dewa yang dirinya miliki, yang membuatnya mampu memanggil roh-roh kelas atas kuat yang akan menuruti segala perintahnya. Dan inilah sebabnya, meskipun Wong Anime menganggap kalau Perugius Dola merupakan sosok legendaris, namun posisinya hanya ada di posisi 20 di daftar 20 makhluk terkuat di Mushoku Tensei, dikarenakan kekuatan tempurnya tidak terlalu bagus tanpa para roh panggilan kelas atas miliknya. 19. Zanoba Shirone. Zanoba Shirone adalah pangeran dari kerajaan Shirone. Dirinya dikenal sebagai sang pangeran peremuk dikarenakan dia lahir sebagai Miko, Blessed Child atau anak terberkati yang dilahirkan dengan kekuatan dan daya tahan luar biasa. Salah satu saudaranya dan juga istrinya meninggal dikarenakan Zanoba tidak bisa mengukur kekuatannya ini, dan karenanya dirinya pun cenderung mengasingkan dirinya dan lebih mengiringi dirinya dengan patung-patung dan pahatan-pahatan. Dikarenakan kemampuan yang dia miliki sejak lahir ini, dirinya dikenal sangat kuat di pertarungan. Pada dasarnya, sabetan-sabetan pedang hampir tak mempan pada dirinya, dan setiap pukulan yang dia lancarkan terbukti fatal apabila terkena manusia. Sayangnya, dia punya masalah ketika berbicara stamina dan sangat anti melakukan perjalanan jarak jauh. Dalam pertempuran, Zanoba diperlihatkan merupakan aset luar biasa dikarenakan keberaniannya menyusup ke kamp musuh hanya dengan beberapa orang saja dan berhasil menghabisi pemimpinnya dengan beberapa orang tersebut dan mengakhiri perang. Di posisi 18 ada Isolde Krul. Isolde Krul adalah seorang Water King dan merupakan cucu langsung dari Dewa Air Reida Rhea. Setelah kematian gurunya, dirinya kemudian menjadi Dewa Air selanjutnya. Namun sebelum itu dia adalah teman berlatih dari Eris Greyrat dan Nina Varion ketika mereka berada di Tanah Suci berpedang. Isolde terkenal ahli dalam teknik Dewa Air sehingga dirinya seringkali menang dalam pertarungan melawan Eris yang menggunakan insting binatang buasnya untuk bertarung. Gaya bertarung Dewa Air yang dirinya miliki pada dasarnya menggunakan ketenangan sehingga menjadi antitesis bagi Eris yang menggunakan insting bertahan hidupnya untuk mengalahkan musuh. Setelah dirinya selesai berlatih di dojo Dewa Pedang bersama Nina dan Eris, Isolde kemudian menjadi pelatih ilmu berpedang bersama dengan Gilen de Doldia di kerajaan Ashura. Di posisi 17 ada Doga. Doga adalah salah satu dari 7 pengawal elit dari Ratu Kerajaan Ashura, Ariel Anemoi Ashura, seorang North Emperor dan murid langsung dari bekas Dewa Utara Alexi Raibe Kalman II. Dalam pertemuan pertama antara Doga dengan Rudeus, Rudeus pada dasarnya hampir saja dikapak oleh Doga ketika dia bertemu dengan Ariel yang telah menjadi ratu, dikarenakan Rudeus masuk bertemu dengan Ariel tanpa etika dan sopan santun, sehingga Doga merasa mesti bertindak. Saat peristiwa konfrontasi dengan para utusan Hitogami di kerajaan Beheryl, Doga dan juga seorang lainnya yang memiliki armor keemasan mengawal Rudeus dengan titah dari perintah Ariel yang pada dasarnya telah menjadi bawahan dari Dragon God Orsted, dan dia mengawal Rudeus dengan sangat terampil. Meskipun begitu, dia agak lambat bereaksi dalam pertempuran. Badannya yang besar pada dasarnya membuat dirinya sangat terampil bertarung menggunakan kapak besar untuk melawan monster dan musuh lainnya. Pasca peristiwa perang besar di kerajaan Beheryl dan Ogre Island, Doga kemudian menikah dengan Isolde Krul, sang Water God. 16. Aubert Corvée. Aubert Corvée, dikenal pula sebagai Sword Peacock atau pedang merak, adalah salah satu dari North Emperor atau Kaisar Utara yang berguru langsung kepada sang Dewa Utara Kalman II Alexi Raibe.
Dia juga berperan penting sebagai salah satu dari guru yang mengajarkan Aerys mengenai trik-trik licik yang sering dipakai oleh para pengguna aliran Dewa Utara, seperti misalnya menggunakan bom asap, jebakan lumpur, dan lain-lain. Sehingga Aerys bisa bersiap menggunakan kemampuan ini jika sewaktu-waktu mesti berhadapan dengan Orsted, sang Dewa Naga yang juga diketahui menguasai teknik-teknik Dewa Utara. Namun meskipun begitu, dalam peristiwa percobaan pembunuhan atas Ariel Anemoi Asura yang berniat menjadi ratu selanjutnya dari kerajaan Asura, dia menjadi salah satu antagonis utama, dan bersama dengan Dewa Air Rey Daria, Auber Corve berhasil merepotkan Rodius dan para anggota partinya, yaitu Sylvie, Ghislaine, dan juga Aerys. Sayangnya, dia pada akhirnya berhasil dihabisi dan dibunuh oleh Aerys, Rodius, dan juga Ghislaine ketika dirinya mengawal Darius yang merupakan utusan dari Hitogami di kerajaan tersebut. 15. Ruijerd Superdia. Ruijerd Superdia adalah salah satu anggota dari ras Super yang merupakan ras paling ditakuti di dunia Mushoku Tensei. Dirinya adalah orang yang pertama kali menemukan Aerys dan Rodius di benua iblis ketika mereka terteleportasi dan menjaga mereka. Tidak hanya itu, dia juga mengantar mereka mengarungi benua iblis yang berbahaya kembali ke wilayah Vitoa. Dalam perjalanan menuju ke wilayah Vitoa ini, dia juga melatih Aerys menjadi pendekar pedang yang jauh lebih kuat lagi. Karenanya sudah dapat dipastikan kalau Ruijerd sendiri sangatlah kuat. Setidaknya Ruijerd setara atau lebih kuat dari Sword King yang pada dasarnya jarang ditemukan. Salah satu bukti kekuatannya ini bisa kita lihat di dalam pertempuran melawan Dewa Iblis Laplace bersama 3 figur lainnya, yaitu Perugius Dola, Dewa Naga Urpen, dan juga Kalman sang Dewa Utara. Sayangnya jasa Ruijerd ini tidak pernah dituliskan dalam sejarah dari ratusan tahun setelahnya. Ras Super pada akhirnya ditakuti sebagai salah satu ras iblis mengerikan selama ratusan tahun pasca pertarungan antara Ruijerd melawan Dewa Iblis Laplace. 14. Ghislaine de Doldia. Ghislaine de Doldia adalah sang Sword King atau Raja Pedang dan dikenal sebagai salah satu murid jenius dan sang Dewa Pedang Galvarion. Dia adalah guru berpedang dari Aerys dan juga Rodius dan merupakan bekas anggota parti kelas S Fangs of Blackwold bersama dengan Elinalis, Paul, Zenith, dan Tolhen. Kemampuannya sebagai Raja Pedang tidak diragukan lagi mengingat dirinya mampu bertarung seimbang dengan salah satu roh panggilan kuat Perugius Almanfi yang dikenal memiliki kecepatan seperti cahaya. Selain itu, dirinya tidak diragukan lagi kekuatannya dikarenakan dalam misinya melindungi Ariel Anemoi Asura bersama dengan Aerys, Sylvie, dan juga Rodius, dirinya seringkali berduel dengan musuh-musuh dengan gelar Not Emperor dan hampir tidak pernah terluka parah melawan mereka. Bahkan saat dirinya mengawal Aerys pun, dirinya terbukti tidak pernah kalah sekalipun di pertempuran dan bahkan hampir selalu mengalahkan musuhnya dengan mudah. Kemampuan Sword of Light atau pedang cahaya miliknya ketika diperlihatkan pertama kali di anime sangatlah ikonik dan memiliki kecepatan layaknya kilat menyambar. 13. Aerys Boreas Greyrat. Sama seperti gurunya, Aerys Boreas Greyrat adalah Sword King alias Raja Pedang dan mendapatkan gelar ini langsung dari sang Dewa Pedang Galvarion dalam ujian yang diadakan oleh Galvarion. Dirinya berhasil mengalahkan Xenobridge dan juga Nina Varion sesama Sword Saint lainnya dan akhirnya dia menyandang gelar ini. Sebagai pendekar pedang, Aerys dikenal akan insting buasnya. Karenanya dia sering dijuluki oleh para pendekar lainnya dengan julukan anjing gila Aerys atau Mad Dog Aerys. Entah hubungan dia dengan Yayan Ruhian apa. Mengingat Aerys adalah Raja Pedang, maka Aerys memiliki reputasi yang luar biasa di antara para pendekar dan orang kebanyakan. Dalam pertempuran antara Rodius dengan Orsted, Aerys berhasil beberapa kali merepotkan Orsted yang hampir saja menghabisi Rodius dan bahkan menebas tangan sang Dewa Naga hingga putus. Namun puncak prestasi Aerys ada dalam pertempuran melawan sang Dewa Pedang Galvarion atau saat itu telah menjadi bekas Dewa Pedang Galvarion. Bekas gurunya yang telah memihak kepada Hitogami mesti menjadi lawannya. Dan dalam pertempuran ini, Aerys pada akhirnya berhasil memotong tubuh Galvarion menjadi 2. Di posisi 12 ada Vita, Slime Demon King. Vita adalah salah satu dari utusan Hitogami yang memiliki wujud seperti slime. Dirinya adalah penguasa dari labirin Netherworld yang berada di benua langit dan memiliki tujuan untuk membunuh Rodius. Ketika Rodius mengunjungi desa Super tersembunyi di kerajaan Beherio, kemampuannya yang menakutkan bukanlah kemampuan bertarungnya, namun kemampuan untuk menyebarkan tubuhnya di makanan dan minuman dan mengendalikan siapapun yang kemudian mengkonsumsi tubuhnya tersebut dari dalam. Hal ini memungkinkan bagi Vita karena Vita ini adalah monster slime yang mampu
mampu memecah tubuhnya menjadi banyak dan beberapa bagian. Akibatnya, desa support yang mengkonsumsi tubuhnya terlihat seperti terkena wabah penyakit. Selain itu, dirinya juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan seseorang dengan memasuki tubuh inangnya tersebut. Setelah memasuki inangnya, dia mampu memperlihatkan ilusi kepada mereka mengenai kehidupan-kehidupan alternatif yang inangnya tersebut miliki, sehingga mereka terbuai di dalam imajinasi tersebut, sementara Vita mengendalikannya dari luar. Vita ini merupakan salah satu raja iblis yang paling susah dikalahkan, dan bahkan kemenangan Rudeus yang terjadi saat dirinya melawan Vita pun terjadi dikarenakan sebuah kebetulan. 11. Ataferatofe Ryback, Demon Impress. Ataferatofe Ryback adalah raja iblis yang bahkan ditakuti oleh para raja iblis lainnya di dunia iblis. Meskipun dia bodoh, karena kebanyakan iblis memang memiliki kecerdasan seperti dirinya, dia sangat kuat, dan tidak hanya itu, dia juga hampir abadi. Sama seperti Badigadi, apabila salah satu anggota tubuhnya terpotong, dirinya akan melakukan regenerasi dengan cepat dan pada akhirnya sembuh seketika. Ataferatofe ini pada dasarnya sudah hidup saat Six-Sided World atau dunia 6 sisi masih ada, dan terus ada hingga sekarang, sehingga bisa dikatakan kalau umurnya ini adalah ribuan tahun. Dia bahkan ikut dalam perang iblis manusia kedua yang digelorakan oleh dewa iblis Lovelace, dan pada dasarnya ada di pihak iblis, hingga kemudian Khal Ryback, sang dewa utara yang juga dikenal sebagai Kalaman I, menikahinya, dan dia pun mundur dari perang iblis manusia. Di era Rudeus sempat berurusan dengan Ataferatofe beberapa kali. Namun dalam pertemuan menjelang akt final, Rudeus pada akhirnya berhasil merekrutnya untuk menjadikannya sekutunya dalam melawan Hitogami. Dan dirinya kemudian ikut bertarung melawan cucunya sendiri, Kalaman III, dan saudaranya Badigadi dalam pertempuran di Onigashima alias Ogre Island. Dalam level penguasaan kemampuan bela diri, Ataferatofe kurang lebih memiliki kelas Emperor dalam aliran Dewa Utara. Di posisi 10 ada Kalaman II, former North God. Kalaman II atau dikenal sebagai Alexi Ryback adalah bekas North God atau Dewa Utara, dan merupakan Dewa Utara setelah ayahnya Khal Ryback. Dia mewarisi kemampuan bertarung dari ayahnya dan mewarisi kemampuan regenerasi dan juga ketahanan yang dimiliki oleh ibunya Ataferatofe. Petualangannya dipenuhi dengan kisah-kisah kepahlawanan yang membuat orang takjub. Hal ini terjadi karena dirinya terinspirasi oleh kisah-kisah kepahlawanan yang dilakukan oleh ayahnya yang legendaris. Meskipun begitu, orang-orang pada dasarnya tidak menganggap ayahnya Kalaman I sebagai seorang pahlawan, dan bahkan mengejeknya dikarenakan dirinya terbunuh saat menghadapi Dragon Emperor. Untuk itu, dirinya kemudian memburu sang Dragon Emperor Kajakut sendiri, dan pada akhirnya berhasil menghabisi makhluk yang membuat ayahnya terbunuh tersebut. Dari bangkai Kaisar Naga Kajakut ini, dia lalu membuat 49 pedang, di mana pedang yang paling kuat menjadi miliknya, dan akhirnya kemudian diwarisi oleh anaknya Kalaman III setelah dirinya melepas gelar North God miliknya. Dalam pertempuran di kerajaan Beheryl, dia menjadi pengawal Rudeus bersama dengan salah satu muridnya yang lain, yaitu North Emperor Doga, dan sebelumnya sempat menjadi salah satu pengawal elit dari Ariel Anemoi Ashura, Ratu Kerajaan Ashura. Dalam pertempuran melawan para utusan Hitogami, dirinya mesti melawan anaknya sendiri, sang Dewa Utara Kalaman III, Alexander Ryback. Meskipun begitu, dikarenakan Alex saat ini menggunakan senjata yang tidak terlalu kuat dan bukan menjadi senjata andalannya, yaitu semacam tombak pemukul dengan ujung tumpul, maka Alex bisa dengan mudah dikalahkan oleh anaknya. Meskipun begitu, dikarenakan ketahanan tubuhnya yang luar biasa dan kemampuan regenerasinya yang diturunkan dari ibunya, dia bangkit kembali dengan cepat. 9. Galfarion, former Sword God. Galfarion adalah bekas dewa pedang dan merupakan guru langsung dari Ghislaine, Dedodia, juga Eris Greyrat. Terlepas kalau dirinya dikenal sebagai makhluk terkuat di aliran dewa pedang, Galfarion masih ingin terus mendaki tangga kekuatan, hingga kemudian dirinya bertemu dengan Dragon God Orsted dan berhasil dikalahkan dengan mudah. Setelahnya, dia kemudian berusaha mencari cara untuk menandingi Orsted, namun tidak lama kemudian dirinya bertemu dengan Eris yang mewarisi tekad yang sama. Pada akhirnya, dirinya kemudian mewariskan seluruh pengetahuannya saat bertarung dengan Orsted kepada Eris. Setelah Eris meninggalkan perguruan, dia kemudian melatih seperti biasa, hingga akhirnya kemudian Genobrit, salah satu muridnya, mengatakan kalau dirinya ingin menikahi Nina, anaknya. Dalam pertarungan antara Galfarion melawan Genobrit, Galfarion tanpa bisa diduga oleh siapapun ternyata berhasil dikalahkan oleh Gino.
Dan karena kekalahan ini, Xenoblade pada akhirnya dinobatkan sebagai dewa pedang yang baru, sementara Galvarion kemudian terusir dan pergi bertualang. Dalam petualangannya inilah dirinya kemudian bertemu dengan Geese, dan akhirnya dirinya kemudian bergabung dengan Geese menjadi salah satu bawahan Hitogami. Dalam pertempuran di kerajaan Beheryl di desa tersembunyi para Super, dirinya bersama dengan Kalman III berhasil menyergap Rudeus dan hampir saja membunuhnya. Namun pertempuran selanjutnya antara dirinya dengan Aeris pada akhirnya berhasil mengakhiri hidupnya. Di posisi 8 ada Xenoblade's New Sword God. Xenoblade adalah dewa pedang yang baru setelah dirinya berhasil mengalahkan Galvarion. Sama seperti Rudeus, dirinya tidak terlalu suka pertarungan dan pertumpahan darah, berbeda dengan para dewa pedang sebelumnya. Meskipun dirinya dewa pedang, dirinya lebih memilih untuk menggendong anaknya dan berbicara mengenai keluarganya. Karena perasaan relate satu sama lain antara Rudeus dengan Xenoblade ini, maka mereka pun bersahabat baik. Gino semenjak kecil telah dikenal sebagai petarung berbakat bersama dengan Nina Varion yang sejak kecil telah menjadi Sword Saint. Dirinya lah yang pertama kali Aeris kalahkan di dojo Dewa Pedang dengan menggunakan serangan mendadak di mana saat itu dirinya tidak siap. Namun meskipun dikalahkan telak oleh Aeris, dirinya tetaplah petarung berbakat. Hanya saja Gino memang tidak pernah memiliki motivasi dikarenakan setiap teknik pedang yang dirinya pelajari selalu dia bisa kuasai dengan mudah. Dalam pertarungan perebutan gelar Sword King di antara para murid Galvarion pun, dirinya dianggap tidak kompeten oleh Dewa Pedang Galvarion sehingga Gino tidak ikut bertarung dan pada akhirnya Nina dan Aeris lah yang berduel dalam perebutan gelar ini. Kekuatannya baru terlihat jelas setelah dirinya melamar Nina dan menjadikannya istrinya. Dan Galvarion selaku ayah dari Nina kemudian mensyaratkan kalau Gino mesti mengalahkannya terlebih dahulu kalau dia ingin menikahi Nina. Dan dalam pertarungan antara Galvarion dengan Gino ini, Gino akhirnya menunjukkan tajinya dan mengalahkan gurunya tersebut. Di posisi 7 ada Randolph Marien, Death God. Randolph Marien dikenal sebagai Death God atau Dewa Kematian. Dirinya menguasai teknik berpedang Dewa Utara dan Dewa Air sekaligus sehingga setingkat Emperor. Sesuatu yang jarang bisa dilakukan dan karenanya dia memiliki tempat sendiri sebagai Dewa Kematian di antara 7 Great Power atau 7 kekuatan agung di Mushoku Tensei. Pada mulanya dia merupakan salah satu perwira militer penting di King Dragon Kingdom atau Kerajaan Raja Naga. Namun setelah dia bertemu dengan Park Shirone yang ternyata menyukai masakannya yang terbilang aneh, dirinya langsung mengabdi dan mengikutinya. Ketika Rudeus bersama dengan Roxy dan Zanoba pergi ke kerajaan Shirone, dirinya sempat hampir menghabisi Rudeus yang tidak bisa bersabar dan ingin bertemu Park Shirone yang saat itu telah menjadi Raja Shirone. Namun Roxy berhasil menyelamatkannya. Meskipun begitu, ternyata Randolph tidak memiliki niat buruk kepada Rudeus. Ketika Rudeus memperlihatkan magic armor atau armor sihir kepada Randolph kemudian mengatakan bahwa kemungkinan Rudeus akan bisa menang melawan dirinya jika saja dirinya menggunakan baju zirah tersebut. Meskipun begitu, perkataan Randolph ini tidak bisa dipercaya dikarenakan dia seringkali mengatakan hal yang berkebalikan dalam menggunakan taktik pertarungannya. Di posisi 6 ada Rudeus plus Magic Armor. Oke, kalian mungkin penasaran kenapa Wong Anime menempatkan Rudeus selaku main karakter alias MC dari Mushoku Tensei di posisi 6 dan bahkan tidak masuk 3 besar sekalipun. Alasannya dikarenakan Rudeus memanglah tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan para petarung lainnya, terutama para penganut aliran pedang. Rudeus mengalami kesusahan melawan petarung jarak dekat dan selalu memfokuskan dirinya dalam penggunaan sihir dikarenakan sejak kecil Rudeus memang tidak memiliki toki atau battle aura. Meskipun hal ini dibayar dengan kolam mana yang dikatakan setara dengan live play sendiri. Karenanya, Rudeus bertarung dengan petarung setingkat Saint pun, Rudeus akan kesusahan, apalagi setingkat King ke atas. Bahkan jikapun dirinya bisa melepaskan sihir nuklir kelas God beberapa kali di pertempuran. Untuk itu, dirinya kemudian menggunakan cara lain, yaitu menggunakan Magic Armor yang dirinya, Zanoba, dan Cliff Grimoire bangun atau buat. Setelah armornya berhasil mereka buat, Rudeus langsung menggunakan armornya ini untuk melawan Dragon God Orsted. Dengan banyak persiapan, Rudeus berhasil memojokkan Orsted dan hampir membuat mananya habis. Meskipun begitu, Rudeus tetap tidak bisa mengalahkan Orsted.
Meskipun pada dasarnya Rudeus tidak bisa mengalahkan Orsted dalam duel ini, Orsted mengakui kalau dirinya pada dasarnya berhasil dipojokkan Rudeus. Setelahnya, Rudeus selalu membawa armor ini kemana-mana ketika menjalankan misinya. Menggunakan armor ini, Rudeus dengan mudah berhasil mengalahkan beberapa pasukan elit sekaligus tanpa keringat. Hanya saja ketika dirinya melawan para Seven Great Power, maka Rudeus mengalami kesulitan dikarenakan kekuatan dan taktik mereka yang luar biasa. Dengan kata lain, meskipun telah mendapatkan buff besar dengan armor ini, Rudeus masih tetap kesulitan melawan mereka. Meskipun begitu, armor ini masih tetap sangat berguna dalam pertarungan jarak pendek. Salah satu kekuatan tempur dari armor ini adalah armor ini mampu menyalurkan sihir Stone Bullet milik Rudeus dan membuatnya seperti peluru Gatling gun dan menembakkannya secara terus-menerus. 5 ada Old Rudeus. Old Rudeus atau Rudeus tua adalah Rudeus dari timeline utama yang mendatangi Rudeus untuk menyelamatkan dirinya dari jebakan Hitogami dengan melakukan perjalanan ke masa lalu. Dari premis ini saja tentunya kita mengetahui kalau Rudeus tua ini bisa melakukan sihir perjalanan waktu yang hampir tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dengan membaca buku harian dari Rudeus tua yang dirinya bawa sebelum ajal menjemputnya ini, kita akan mengetahui betapa kuatnya Rudeus tua dikarenakan sehari-harinya dia terus melawan petarung kelas King, Emperor, dan bahkan sekelas God atau Dewa, dan berhasil menghabisi mereka semuanya satu persatu. Dan berbeda dengan Rudeus di timeline sekarang, Rudeus tua tidak membutuhkan magic armor untuk menghabisi para ahli pertarungan jarak dekat tersebut. Dikarenakan nasib tragis dan menyedihkan yang dialami oleh Rudeus tua, maka Rudeus tua menjadi buronan dan karenanya mesti mempelajari berbagai macam sihir untuk membuatnya bisa bertahan hidup. Di posisi keempat ada Reida Rhea. Reida Rhea adalah seorang water god atau dewa air. Dengan kata lain, dirinya adalah penguasa tertinggi dalam ilmu berpedang gaya air. Kemampuannya diakui oleh Galvarion selaku dewa pedang sehingga dia seringkali diundang oleh Gal untuk melatih murid-muridnya. Reida sendiri adalah nenek dari Isolde Cruel dan Isolde nantinya akan menjadi dewa air yang mewarisi kemampuannya. Kemampuan berpedangnya sangat tinggi dan diperlihatkan ketika perburuan atas Ariel anime Asura terjadi. Dalam pertempuran antara para bawahan Dewa Naga Orsted dengan para bawahan Hitogami, dirinya menggunakan kemampuan bernama Depraved Sword Kingdom yang pada dasarnya akan menebas siapapun yang bergerak di dalam ruangan di mana teknik ini dikeluarkan. Teknik ini berhasil menghabisi 2 di antara para roh panggilan Perugius, salah satu di antara mereka yaitu Almanfi yang diketahui memiliki kecepatan seperti cahaya. Sedangkan Perugius sendiri, Rudeus, Eris, Ghislaine tidak berkutik sama sekali. Dirinya baru bisa dikalahkan ketika Orsted sang Dewa Naga turun tangan sendiri dan Reida Rhea pada akhirnya berhasil dihabisi saat itu juga. Di posisi 3 ada Kalman III Northgard. Kalman III dikenal sebagai Alexander Rybak adalah anak dari Kalman II dan merupakan dewa utara yang baru setelah ayahnya melepaskan gelar tersebut. Terinspirasi dari perjalanan ayahnya bertualang, dia pun akhirnya menjadi petualang juga dan diketahui muncul pula di tempat di mana ayahnya berhasil menyebarkan legenda-legendanya. Meskipun begitu, dirinya memiliki sudut pandang yang sempit ketika berbicara kepahlawanan atau heroisme, sehingga di kerajaan Beheril dia justru malah berusaha memburu para super yang hidupnya telah menderita akibat reputasi mereka yang jelek. Dalam pertarungan ini, Alexander mesti dikepung oleh beberapa kesatria sekaligus, termasuk diantaranya Rudeus dan ayahnya sendiri Kalman II yang telah memakai armor sihir, dan dia masih bisa terus bertahan. Pedang yang dirinya miliki yaitu pedang Kajakut menambah kesulitan para pengepungnya dikarenakan dirinya bisa memanipulasi gravitasi menggunakan pedang tersebut dan membuat ilmu berpedangnya jauh lebih mematikan lagi. Tidak hanya itu, sama seperti ayahnya, dirinya juga memiliki kemampuan regenerasi yang juga diturunkan dari neneknya atau Veratove Rybak. Di posisi 2 ada Badigadi plus Fighting God Armor. Badigadi pada dasarnya hampir memiliki kemampuan yang sama dengan Atto Veratove, yaitu hampir abadi dengan kemampuan regenerasi yang luar biasa dan tubuh fisik yang kuat. Jika ditambah dengan Fighting God Armor atau armor dewa petarung, maka Badigadi hampir tidak terkalahkan. Armor ini pada dasarnya merupakan ciptaan dari Dewa Naga Iblis Laplace yang kemudian Laplace terpaksa tidak menggunakannya dikarenakan risiko penggunaannya yang luar biasa. Risiko tersebut adalah pertama, armor ini akan menyerap energi kehidupan penggunanya dan membiarkan luka tidak beregenerasi, dan kedua, semakin lama armor ini digunakan maka semakin hilang pula lah kesadaran si pengguna, membuatnya menjadi binatang haus darah yang akan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Saat menggunakan armor ini, seperti yang telah diduga, Badigadi menjadi semakin kuat, namun kesadarannya juga akan semakin menghilang semakin lama dia menggunakannya.
Di perang iblis manusia pertama, berkat baju perang inilah dirinya berhasil mengalahkan Dewa Naga Iblis Laplace dan membelahnya menjadi dua individu berbeda, yaitu Dewa Teknik dan Dewa Iblis. Namun sebagai bayarannya, dirinya pada akhirnya membunuh tunangannya sendiri, Kishirika Kishirisu, tanpa dirinya menyadari saat memakai armor emas ini. Setelahnya, Badigadi tidak pernah lagi memakai baju zirah emas ini, kecuali dalam pertempuran akhir melawan Rudeus Greyrat, di mana dirinya adalah salah satu antagonis di dalam perang akhir di Onigashima alias Ogre Island. Dan di posisi pertama alias posisi puncak dari 20 karakter terkuat di Mushoku Tensei tentu saja adalah Dragon God Orsted. Tidak diragukan lagi kalau makhluk terkuat di Mushoku Tensei adalah Orsted sang Dewa Naga, atasan dan majikan Rudeus dan juga anak dari Dewa Naga pertama. Ketika berbicara kekuatan, Orsted dikatakan menguasai berbagai macam sihir hingga tingkat God atau dewa dan menguasai seluruh gaya bertarung dari gaya dewa pedang, gaya dewa air, dan gaya dewa utara setingkat God pula. Karenanya kita bisa mengatakan kalau Orsted sangatlah kuat. Dia juga berhasil menemukan beberapa jenis sihir seperti misalnya Disturb Magic yang kemudian berhasil Rudeus tiru dan gunakan sebagai senjata utamanya ketika melawan para penyihir. Dalam pertarungan melawan Rudeus, dia berhasil bertahan meskipun Rudeus melepaskan beberapa sihir nuklir kelas dewa padanya, dan meskipun telah terkena telak, dirinya masih bisa berdiri dan bertarung. Dalam pertarungan, dirinya dengan mudah berhasil mengalahkan para penyandang nama dewa dan Seven Great Power lain dengan mudah. Seperti misalnya Reida Reya sang dewa air atau Water God, Galvarion sang Sword God, dan juga Kalman 3 Alexander Rybak tanpa hampir berkeringat sama sekali. Ketika Rudeus menghadapinya pertama kali, Rudeus berhasil melukainya. Badigadi yang mendengar ini sangatlah terkejut dikarenakan Orsted diketahui memiliki toki tebal yang setiap saat melindungi dirinya, dan karenanya sangatlah sulit untuk melukai Orsted. Inilah sebabnya Orsted sangatlah ahli dalam pertarungan, terutama ketika berbicara pertarungan jarak dekat. Dan biasanya dirinya bertarung pun hanya menggunakan tangan kosong saja, dan menggunakan tangan kosong pun Orsted masih unggul dibandingkan dengan para lawannya yang lain yang memiliki keahlian yang berbeda-beda.